Halo semua anak-anak ibu, apa kabar? Pastinya anak-anak semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat. Baiklah, kali ini kita akan belajar yaitu pelajaran tematik tema 2, subtema 2 yaitu tentang manfaat energi. Kira-kira mata pelajaran apa ya? Ya, kali ini kita akan belajar yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Dalam materi pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teks petunjuk. Apa itu kira-kira teks petunjuk ya? Ya, yang pertama atau bagian A yaitu teks petunjuk. Teks petunjuk adalah jenis teks yang menunjukkan proses untuk membuat atau mengoperasikan sesuatu. Proses membuat atau mengoperasikan sesuatu dikerjakan melalui langkah-langkah yang runtut dan teratur. Dalam teks petunjuk, langkah-langkah tersebut merupakan urutan yang biasanya tidak dapat diubah-ubah urutannya. Langkah awal menjadi penentu langkah-langkah selanjutnya. Jadi, anak-anak sudah paham ya apa itu teks petunjuk? Dan di dalam sebuah teks petunjuk itu ada yang dinamakan langkah-langkah, dan langkah-langkahnya itu biasanya runtut dan teratur. Nah, kemudian ciri-ciri kalimat petunjuk tersebut. Bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah. Menggunakan pola kalimat perintah yang berupa kata kerja tanpa imbuhan me, dan adanya partikel lah, dan juga kata larangan jangan. Ciri-ciri kalimat petunjuk yang kedua, teks petunjuk kadang-kadang menggunakan bentuk saran. Bentuk saran seperti menggunakan kata sebaiknya dan juga menggunakan kata hendaknya. Ciri kalimat petunjuk yang ketiga yaitu kalimat yang digunakan jelas, logis, dan singkat. Jadi anak-anak sudah tahu ya apa saja ciri-ciri kalimat petunjuk tersebut. Tadi telah ibu sampaikan bahwasannya kalimat petunjuk itu menggunakan pola kalimat perintah berupa kata kerja tanpa imbuhan me, partikel lah, dan kata larangan jangan. Kemudian teks petunjuk kadang-kadang menggunakan bentuk saran seperti sebaiknya dan hendaknya. Dan yang ketiga ini, kalimat yang digunakan jelas, logis, dan singkat. Struktur teks petunjuk terdiri atas tujuan dan langkah-langkah. Jadi struktur teks petunjuk itu yaitu adanya tujuan dan juga langkah-langkah. Tujuan dalam teks petunjuk adalah hasil akhir yang akan dicapai, sedangkan langkah-langkah adalah cara-cara yang ditempuh agar tujuan dapat tercapai. Jadi teks petunjuk itu yang dinamakan teks petunjuk pastinya ada strukturnya. Seperti yang ibu sampaikan, strukturnya itu yang ada dua. Yang pertama itu adalah tujuan, dan yang kedua adalah langkah-langkah. Nah, berikut ini ibu memberikan teks petunjuk, ada juga soalnya beberapa. Contoh yang pertama, teks petunjuk yang disusun dengan benar akan membantu kita untuk menggunakan suatu produk sesuai dengan apa? Ya, tentunya sesuai dengan fungsinya, karena ada dikatakan di situ menggunakan suatu produk. Otomatis jawabannya pastinya fungsi penggunaan produk tersebut. Dan yang teks yang ada di gambar ini ada teks petunjuk, ada langkah-langkahnya 5. Nah, pertanyaannya, teks di atas adalah contoh teks apa? Sudah jelas ini merupakan teks petunjuk ya. Jadi nomor 2 ini jawabannya teks petunjuk. Dan yang ketiga, teks di atas berisi tentang apa? Nah, anak nanti baca terlebih dahulu supaya tahu teks itu berisi tentang apa. Dimana teks tersebut yaitu mengajak supaya kita tahu bagaimana cara atau petunjuk pembuatan api unggun. Baiklah anak-anak, jadi anak-anak sudah paham ya contoh teks petunjuk itu seperti apa, dimana strukturnya itu adanya tujuan dan juga langkah-langkah. Baiklah, anak-anak sudah paham yaitu tentang teks petunjuk. Berikutnya bagian B yaitu membuat poster, dimana di sini ibu membuat judul yaitu membuat poster hemat energi.
Poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung ataupun ditempel. Poster menggunakan kata-kata yang singkat, padat, jelas, dan menarik. Teks petunjuk yang telah kalian pelajari tadi anak-anak dapat disajikan dalam bentuk poster. Lalu dalam bentuk teks petunjuk ada langkah-langkah, demikian juga di dalam poster harus ada yang dinamakan langkah-langkah dalam membuatnya. Seperti yang telah Ibu sampaikan bahwasannya poster juga memiliki langkah-langkah. Berikut ini langkah-langkah membuat poster yang menarik. Yang pertama, poster sebaiknya berwarna cerah karena akan lebih menarik perhatian orang untuk membacanya. Yang kedua, gambar atau tulisan dibuat sesuai tema dan ukuran poster. Yang ketiga, tulisan dibuat dengan kalimat yang efektif, singkat, dan jelas. Pada poster, kita tidak perlu terlalu banyak membubuhkan tulisan karena fungsi tulisan hanya menjelaskan secara singkat, tetapi memuat banyak informasi yang perlu disampaikan. Setelah poster dibuat, poster dapat disampaikan kepada orang-orang sekitar atau disebut dengan kampanye. Saat berkampanye, pembicara harus dapat menyampaikan isi poster kepada orang lain. Lakukan hal yang dapat menarik perhatian pendengar untuk melihat dan mendengarkan isi poster tersebut. Berikut cara mengampanyekan isi poster dengan baik. Yang pertama, pahami isi poster dengan baik. Yang kedua, bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif. Dan yang ketiga, sampaikan dengan bahasa yang baik dan santun serta tidak terlalu cepat. Jadi, anak-anak sudah tahu ya bagaimana cara membuat poster. Terkhususnya dengan tema ini, membuat poster hemat energi. Seperti yang telah Ibu sampaikan bahwasannya poster memiliki langkah-langkah. Langkah-langkahnya telah Ibu sampaikan pada sebelumnya. Kemudian bagaimana cara mengampanyekan isi poster tersebut. Baiklah, berikut Ibu akan berikan satu contoh poster. Perhatikan poster berikut. Pada poster tersebut diajak yaitu untuk menanam pohon kembali. Kemudian ada pertanyaan yang pertama. Poster di samping berisi ajakan untuk melaksanakan A. Kemah, B. Kerja bakti, C. Penghijauan, dan D. Gotong royong. Dari poster tersebut kita bisa menjawab pertanyaan ini bahwasannya isi posternya yaitu mengajak untuk melakukan penghijauan, yang artinya menanam pohon kembali untuk masa depan. Jadi jelas jawabannya adalah C, yaitu penghijauan. Kemudian soal yang keduanya, poster di atas termasuk jenis poster apa? Jadi dari gambar dan juga kata-kata kita sudah dapat menjawabnya bahwasannya poster tersebut adalah jenis poster lingkungan. Baiklah anak-anak, semoga dengan materi ini anak-anak paham apa itu teks petunjuk dan juga tentang poster. Cukup sekian, terima kasih dan tetap semangat.